Ada permasalahan yang sangat mendasar yang sekarang menjadi fitnah zaman, terkhusus negeri kita. Yang saya yakin yang hanya bisa selamat adalah kaum muslimin yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mengkhawatirkan bagi seorang muslim yang baik, yaitu tentang permasalahan hubungan pemerintah dengan rakyat, hubungan kaum muslimin dengan pemerintahannya. Sebagai muslim yang baik, tentang masalah pemerintah yang zalim, tentang masalah pemerintah yang tidak bijaksana, tentang masalah pemerintah diktator dan durjana, masalah yang tidak asing lagi bagi dia. Telah 1400 tahun yang lampau Rasulullah telah mengkhabarkan. Akan tapi yang masalah tidak adanya kaum muslimin yang berkiblat terhadap tunjuk dan nasihat Rasulnya yang mulia tentang perintah bersikap terhadap pemerintahan tersebut. Ini yang bersalah. Masalah bagi kita bukan tidak sekali dua kali Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa akhir zaman akan ada penguasa-penguasa yang zalim. Badan mereka badan manusia, akan tapi hati mereka hati syaitan. Hadisnya sahih. Bukan tidak ada Rasulullah SAW mengatakan sang pemimpin melaknat dan mencaci rakyatnya, dan rakyat mencaci dan melaknat pemimpinnya. Telah dikabarkan dengan hadis yang mutawatir. Kan tapi yang sangat disayangkan, apa seharusnya sikap seorang muslim di akhir zaman seperti ini? Zaman fitnah. Saya tidak ada melihat masa yang sesusah zaman kita sekarang ini. Dia bagaikan benang yang sudah kusut. Siapa yang perlu disalahkan? Apakah pemerintahan? Apakah rakyat? Atau setiap individu kita sebagai seorang anak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satalqawna ba'di atharah." Sesungguhnya kalian akan menemui setelah wafatku nanti orang-orang yang mementingkan dirinya. Maka bertanya para sahabat Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kami jika seandainya kami temukan zaman tersebut?" Maka berkata Rasulullah SAW, "Hendaklah kalian berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin." Berkata Rasulullah SAW kepada Abu Darda atau Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Dzar, bagaimana sikapmu jika seandainya engkau temui seorang pemimpin yang mengakhirkan salatnya dari waktunya?" Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa dijawab oleh Abu Darda? "Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada saya?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah engkau wahai Abu Darda salat pada waktunya, kemudian salat bersama kaum muslimin." Di dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sangat panjang, hadis Irbad bin Sariyah. Apa kata rawi-rawi hadis? "Suatu hari kami mengunjungi sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah dan dia dalam keadaan sakit. Apa kata kami? Wahai Irbad, sungguhnya kami datang ke sini bertakziah, engkau sakit. Kan tapi di samping itu kami ingin mengambil hikmah darimu. Wasiatkan kami." Apa kata Irbad bin Sariyah? "Sesungguhnya demi Allah, aku telah mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW. Satu hari beliau berbicara tentang agama. Kemudian kami berkata, ya Rasulullah, wasiatkan kami." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sam'i wat ta'ah, wa in ta'ammar alaikum abdun habasyi, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Hendaklah kalian mendengar dan mentaati, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak yang dari Ethiopia. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku nanti akan dia dapatkan perselisihan yang sangat panjang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Rasulullah SAW ditanya tentang para penguasa yang zalim di akhir zaman. Apa kata para sahabat? "Ya Rasulullah, apa kami tidak angkat senjata melawan mereka?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "La, tidak, illa an tarau kufran bawahan, sampai kalian melihat kekufuran yang nyata yang dapat nantinya kalian di sisi Allah bisa menjadikan hujjah." Dalam riwayat lain disebutkan, "La, tidak, selagi mereka mendirikan salat." Dalam riwayat lain mengatakan, "La wa in darabu zahraka wa akhadhu malaka." Tidak dibenarkan kalian membangkang dan memberontak, sekalipun mereka mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Isbiru, bersabarlah, hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu denganku nanti ke telaga Kautsar. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita tidak punya. Bersabar terhadap pemerintahan yang zalim. Sehingga keadaan bukan malah menjadi tenang, kan tapi keadaan menjadi kacau balau. Semuanya sudah ditunggangi. Orang-orang yang punya kepentingan sudah memasuki. Jadilah kaum muslimin merasa bersedih dan mengulap dada.
Seakan-akan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah datang di hari akhir zaman sampai seseorang lewat ke kuburan saudaranya dan dia mengatakan, demi Allah, alangkah indahnya saya menempati tempatnya. Karena sudah susahnya hidup di dunia ini. Sampai dia mengatakan, ya Allah, dia ambil debu dari kuburan tersebut, diburaikannya ke wajahnya, kemudian dia mengatakan, ya laitani makana, alangkah indahnya saya bisa menempati tempatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Walaysa lahu din illal bala. Sedangkan laki-laki yang meminta mati cepat tersebut tidak mempunyai agama kecuali bala yang menimpa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim yang sampai sekarang belum sempat saya tashih, saya benarkan, akan datang nantinya wanita-wanita bakiyatun naihat. Akan datang nanti di zaman akhir zaman wanita-wanita yang menangis dan mengeluh. Seorang wanita mengeluh akan agamanya, seorang wanita mengeluh akan keluarganya, seorang wanita mengeluh akan pendapatannya, seorang wanita mengeluh akan suaminya, seorang wanita mengeluh akan anaknya, seorang wanita mengeluh akan rakyatnya, seorang wanita mengeluh akan pemerintahannya. Semuanya mengeluh. Dan itulah fitnah. Dan Rasulullah SAW telah bersabda tentang masalah pemerintahan, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada sebaik bersabar di terhadap pemerintahan yang zalim. Sabar adalah solusi. Rasulullah SAW nyaris menyebutkan hadis ini mutawatir untuk bersabar. Kata Rasulullah SAW, tunaikan hak kalian kepada mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta hak kita kepada Allah. Mau apa kita lagi? Ini tergantung kepada keyakinan kita kepada hadis Rasulullah. Memang berat karena memang kita sudah diajarkan untuk anarkis kan, tapi ini sabda Rasulullah sudah di hadapan kita. Saya kalau seandainya berkesempatan saya akan berbicara tentang panjang lebar tentang masalah ini. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bersabar. Ini yang masalah pertama. Sebenarnya pembahasan ini tidak sedangkal ini kan, tapi karena waktu memang sangat mendesak, maka saya cukupkan di sini.